Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa minasta'in wa ala murradi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizky Amil Widari dari kelas PB23B Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika administrasi. Apa itu etika? Menurut Byrd 1999, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. A. Jelaskan makna konsep tersebut di atas. Makna dari konsep etika yang disampaikan oleh Byrd adalah bahwa etika berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan individu maupun kelompok untuk bertindak sesuai dengan nilai moral yang dipegang. Etika berperan sebagai pembatas yang membedakan tindakan yang dianggap benar atau salah dalam konteks sosial atau profesi tertentu. B. Sebagai calon leader, adakah kelemahan atau kelebihan atas konsep tersebut? Kritisnya, sebagai calon pemimpin, konsep etika dapat memberikan landasan dalam pengambilan keputusan yang berkeadilan dalam berpihak pada kepentingan bersama. Kelebihan adalah pemimpin dapat membangun kepercayaan dan legitimasi melalui tindakan yang etis, namun kelemahannya adalah bahwa konsep etika bersifat relatif dan bertanggung pada interpretasi individu atau kelompok, sehingga mungkin terjadi perbedaan pandangan mengenai apa yang etis atau tidak. C. Lalu apa hakikat etika administrasi negara itu? Hakikat etika administrasi negara adalah sebagai pedoman perilaku bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas publik yang berlandasan pada prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Etika ini berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pejabat publik bertindak demi kepentingan rakyat dan negara. 2. Apa yang menyebabkan adanya tindakan penyimpangan, misalnya penyalahgunaan wewenang dari pejabat atau aparat birokrasi dalam menggunakan otoritas atau kekuasaan. Dikaitkan dengan diskresi, jelaskan apakah tindakan diskresi sesuatu yang dapat dibenarkan. Berikan pendapat saudara dengan alasan dan contoh. Diskresi adalah wewenang pejabat publik untuk membuat keputusan berdasarkan kebijakan badi dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh aturan hukum. Penyimpangan dapat terjadi ketika diskresi disalahgunakan, misalnya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan diskresi dapat dibenarkan jika digunakan untuk tujuan positif dan sesuatu dengan kepentingan masyarakat, misalnya pejabat kesehatan yang mempercepat proses bantuan saat terjadi bencana demi keselamatan warga. Namun, penyalahgunaan diskresi seperti memberikan proyek pemerintahan kepada rekan bisnis tanpa melalui lelangan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. 3. Kasus yang menimpa pejabat publik bukan hanya menyangkut kasus dugaan korupsi atau suap dalam proses pilkada, tapi juga sudah masuk dalam ranah etika pejabat publik. Misalnya, pejabat publik mengkonsumsi narkoba atau narkotika, atau telah ditemukan bahan narkotika yang telah mencemarkan nama baik lembaga tersebut di mata. A. Mengapa seorang pejabat publik yang posisinya sudah kuat dan dapat dipercaya bisa tergelincir dalam kasus suap dilihat dalam perspektif psikososial, ekonomi, dan kekuasaan atau politik. Pejabat publik yang kuat dan dipercaya tetap rentan terhadap godaan karena beberapa faktor. Yang pertama, psikologisasi, faktor seperti stres, tekanan dari kelompok, atau sikap permisif terhadap korupsi di lingkungan kerja dapat mendorong pejabat untuk tergelincir. Yang kedua, ekonomi. Keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan status ekonomi seringkali menjadi alasan pejabat melakukan tindakan korupsi atau menerima suap. Ketiga, kekuasaan atau politik. Semakin tinggi posisi seorang, semakin besar akses ke peluangan yang berpotensi disalahgunakan. Kekuasaan yang besar tanpa pengawasan dapat membuat pejabat merasa kebal hukum atau B. Bagaimana analisis Anda dalam memandang fenomena politik dinasti di Indonesia dan implikasinya pada kesejahteraan rakyat? Politik dinasti cenderung memperkuat kekuasaan keluarga tertentu dan mengurangi peluang bagi individu yang kompeten dari luar keluarga untuk mendukung posisi strategis. Ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan rakyat karena politik dinasti seringkali menempatkan kepentingan pribadi atau keluarga di atas kepentingan umum. Fenomena ini dapat menghasilkan kebijakan yang kurang efektif, korupsi yang tinggi, dan minimnya transparansi yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Cukup sekian dari saya, dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.